Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman katsiran bi qadri adamatidatika fi kulli waqti wahin. Selamat datang mahasiswaku sekalian. Pada hari ini sesuai silabi bahasan kita adalah mekanisme pasar dalam Islam. Menurut ilmu ekonomi kapitalis, pasar sangat berperan dalam sistem pergerakan perekonomian, dan sistem ekonomi kapitalis menghendaki pasar bebas untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi. Menurut konsep ekonomi kapitalis, pasar yang paling baik adalah pasar bebas tanpa banyak campur tangan pemerintah. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Harga dan pasar persaingan sempurna pada pasar Islami itu seperti apa? Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun. Ibnu Taimiyah membatasi keabsahan pemerintah dalam menetapkan kebijakan intervensi pada 4 situasi dan kondisi berikut. Yang pertama, kebutuhan masyarakat atau hajat orang banyak akan sebuah komoditas. Kemudian yang kedua, terjadi kasus monopoli atau penimbunan. Yang ketiga, terjadi pendistribusian pada satu penjual saja. Yang keempat, para pedagang melakukan transaksi di antara mereka sendiri dengan harga di bawah harga pasar. Kebebasan ekonomi. Kebebasan ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan, atau kebebasan yang berkaitan erat dengan pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban. Yang pertama, setiap orang dihisab secara individu. Yang kedua, tidak ada konsep dosa turunan dan mempertanggungjawabkan kesalahan orang lain. Tidak ada perantara dalam hubungan langsung dengan Allah. Setiap individu berhak untuk berpedoman langsung dengan sumber-sumber hukum, yaitu Al-Quran dan hadis. Islam sudah sempurna dalam berbagai aspek kehidupan. Peranan pasar. Peran pasar dalam distribusi barang dan jasa. Peran pasar dalam efisiensi produksi. Peran pasar dalam distribusi pendapatan. Moral sebagai faktor endogen dalam persaingan di pasar. Spiritualisme transaksi perdagangan. Aspek hukum dalam mekanisme transaksi perdagangan. Para ulama menyimpulkan satu konsep yang menegaskan pelarangan bagi para pelaku pasar untuk mempraktikkan transaksi riba, gharar, dan maisir. Pengawasan internal. Pengawasan ini berlaku personal pada setiap diri muslim. Pengawasan eksternal. Fungsi al-hisbah adalah pengawas pasar secara umum. Yang pertama, tugasnya adalah mengorganisir pasar atau berfungsi sebagai solusi permasalahan ekonomi. Yang kedua, menjamin instrumen harga barang dan jasa. Yang ketiga, melakukan pengawasan produk yang masuk ke pasar. Kemudian yang keempat, mengupayakan agar informasi dapat terdistribusi dengan baik kepada para penjual dan pembeli. Yang berikutnya, menjamin tidak ada pelaku monopolistik pada pelaku pasar. Kemudian yang berikutnya lagi, mengupayakan perilaku moral Islami meliputi kejujuran, amanah, dan toleransi. Mekanisme pasar dalam perspektif sejarah Islam. Masa Rasulullah, aturan Rasulullah agar persaingan dengan keadilan di Madinah dapat tercapai. Yang pertama, melarang talaki rukban. Kemudian larangan mengurangi timbangan. Larangan menyembunyikan cacat barang. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin, secara umum kebijakan ekonomi yang diambil adalah meneruskan kebijakan Rasulullah. Yang pertama Abu Bakar, adanya kewajiban membayar zakat. Kemudian Umar, kebijakan impor gandum dari Mesir. Kemudian Utsman,
itu dikenal dengan kejujuran dan kesolehannya, Ali bin Abi Thalib melanjutkan kebijakan para pendahulunya. Masa Bani Umayyah, pada masa ini harga tidak saja tergantung pada penawaran melainkan juga pada permintaan. Kemudian pada dinasti Abbasiyah yang pertama diwakili oleh Al-Ghazali, harga timbul karena permintaan dan penawaran. Pemerintah menjamin keamanan perdagangan demi kelancaran dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian dinasti Abbasiyah, di sana ada Ibnu Taimiyah, harga dibentuk oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Kenaikan harga terjadi karena penurunan penawaran akibat inefisiensi produksi, penurunan impor atau tekanan pasar. Kemudian ada juga Ibnu Qayyim menyatakan kepemilikan pribadi dan kebebasan melakukan kegiatan ekonomi harus diakui. Harga ditentukan pasar, intervensi pemerintah dilakukan jika kesejahteraan rakyat terganggu. Kemudian ada Ibnu Khaldun membedakan komoditas barang sebagai kebutuhan pokok dan barang mewah. Prioritas pengadaan kebutuhan pokok seiring peningkatan populasi. Populasi yang meningkat akan mengubah gaya hidup sehingga harga barang mewah meningkat. Struktur pasar menurut Ibnu Taimiyah, secara teknis operasional menjamin terjadinya persaingan sempurna. Persaingan sempurna tersebut terjadi dalam bingkai nilai dan moralitas Islam. Pemerintah bertugas menjadi regulator. Kebebasan terkendali yaitu kebebasan yang dibatasi pada nilai syariah Islam. Kerjasama atau corporation, kebebasan dalam Islam lebih mengedepankan pada bentuk kerjasama dibandingkan pada persaingan. Prinsip persaudaraan sangat ditegaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, terutama dalam hal pembagian kepemilikan pribadi kepada saudara. Adanya konsep atas kewajiban bersama atau fardu kifayah. Kemudian keterlibatan pemerintah dalam pasar. Ekonomi Islam memandang pemerintah sebagai satu kesatuan dengan unit ekonomi yang permanen dan stabil. Pemerintah bertindak sebagai perencana, supervisor, produsen, sekaligus konsumen. Keterlibatan pemerintah dalam pasar. Pemerintah menempatkan dirinya sebagai perencana dan pengorganisasinya. Perusahaan publik berperan penting dalam sistem ekonomi Islam. Aturan pemerintah sangat penting dalam mekanisme pasar. Jaminan sosial yang didasarkan pada balasan pertanggungjawaban dan tuntutan masyarakat atas pendapatan pemerintah. Fungsi supervisi dan pengawasan pemerintah melalui dua mekanisme pasar, yaitu kesungguhan dalam mewujudkan tujuan negara, kemudian kontrol dilakukan oleh lembaga independen yaitu Al-Hizbah. Aturan main dalam ekonomi Islam. Menurut Kaf, ini tokohnya Monzer Kaf tahun 1992 seluruh alam semesta adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah membebankan kewajiban tertentu pada manusia, tidak menyakiti dan merugikan orang lain. Bekerja merupakan suatu kebajikan dan malas sebagai sifat yang buruk. Tingkat minimum kebaikan dibatasi secara jelas, dikontrol oleh lembaga sosial dan ditentukan oleh kekuatan hukum. Tindakan batil dalam aktivitas ekonomi. Yang pertama adalah perjudian, kemudian riba, penipuan atau tadlis, penimbunan atau ikhtikar, kemudian pematokan harga. Struktur pasar dalam ekonomi. Pasar persaingan sempurna, kemudian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna lebih mendekati struktur pasar Islami. Bukti kedekatannya antara lain bebas keluar masuk pasar, harga ditentukan oleh pasar, adanya perfect information, artinya baik penjual maupun pembeli memiliki hak akses yang sama terhadap informasi pasar. Harganya berapa, kuantitas yang dijual atau diminta ada berapa. Pasar persaingan tidak sempurna.
Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar di mana banyak penjual atau banyak pembeli sehingga harga dapat ditentukan oleh salah satu pihak. Contoh yang paling sering kita lihat adalah monopoli, yaitu dalam pasar hanya ada satu penjual dan hampir tidak mempunyai pesaing sehingga monopoli leluasa menguasai pasar. Monopoli dan ihtikar. Monopoli adalah membatasi produksi dan menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Dalam Islam disebut ihtikar, yaitu mengumpulkan sesuatu dan menahan hingga harganya naik lalu menjualnya dengan harga tinggi. Indikasi ihtikar: objek penimbunan merupakan barang kebutuhan masyarakat, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan di atas normal. Demikian materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih ya. Marilah kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.